gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami angkat suara kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Satukan suara, angkat suaramu dan katakan, Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa korban ucapan syukur, membawa puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan, untuk boleh berjumpa dengan Engkau, untuk boleh mengalami Engkau hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami akan mendapatkan ketenangan. Di dalam hadirat-Mu kami akan mendapatkan damai yang sejati. Sama-sama katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, dari awal kata, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami kepadamu Yesus. Izinkan kami Tuhan, berikan hati kami menyembah-Mu. Naikkan ucapan syukur kami ke tahta kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Saudara sendiri katakan, naikkan ucapan syukur, naikkan ucapan syukurmu ke tahta kudus-Nya. Izinkan Tuhan menjawab ucapan syukurmu saat ini. Izinkan Tuhan menjawab dari surganya yang mulia. Izinkan Tuhan menjawabmu saat ini. Dan kuasa-Nya yang tidak terbatas itu akan mengalir masuk ke dalam rumah-rumah, mengalir masuk setiap hati. Segala kebaikan-Mu
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selama-lamanya kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu selamanya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dari awal kata Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi saudara katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi saudara katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat menyertai hidup kami. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti
kebesaran-Mu. Terakhir katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, amin. Ada tanda-tanda ajaib menyertai kami. Sebab Engkau bersama kami, Engkau di dalam kami, maka tidak ada yang menjadi lawan kami. Itulah bukti kebesaran-Mu. Terakhir saudara katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Shandaya rararamu, ya rarararare. Haleluya, haleluya. Kiyarabayaso. Oh yang sudah bisa berbahasa, mari bangun roh kita sama Tuhan. Mari bangun roh kita pribadi lepas pribadi. Bangunlah hai jiwaku, pujilah Dia. Bangunlah hai jiwaku, sembahlah Dia. Engkau yang belum bisa berbahasa, mari mulai berdoa. Engkau mulai mengerang dalam doa. Haleluya, haleluya. Shandaya rarare, shandaya rararamo. Haleluya, haleluya. Shandaya raramo. Haleluya, ya rarare. Kiriarabayaso, shandaya raramo. Haleluya, haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan ke tata kudus-Mu. Engkau yang jamah setiap kami, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang miskin Engkau perkaya, yang lumpuh akan berjalan, yang buta melihat. Itulah tanda ajaib, itulah karya-Mu, itulah kuasa-Mu, kuasa mujizat-Mu. Hubungan keluarga dipulihkan selara. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu, akan kuasa kebangkitan-Mu, akan kuasa kehidupan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau jamah setiap kami. Shandaya rarare, kiriarabayaso. Mari naikkan ucapan syukur kita. Firman berkata, berdoalah, mengucap syukurlah, seolah-olah kau sudah menerima apa yang kau doakan. Mari masing-masing berdoa, katakan terima kasih Tuhan, Kau sudah pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sudah sembuhkan sakitku. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan aku pekerjaan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah cukupkan kebutuhanku. Terima kasih Tuhan, Kau akan lunaskan semua hutang-hutangku. Terima kasih Tuhan, Kau akan memberkati hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lagi katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lagi katakan ku bersyukur Bapa, amin. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lagi katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, lagi katakan ku bersyukur, bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lagi katakan ku bersyukur Bapa. Naikkan imanmu saudara, kuasanya sedang menjamahmu saat ini, hadiratnya sedang menjamahmu saat ini, menjamah rumah demi rumah, menjamah setiap hati yang hancur. Tuhan, Kau yang jamah umat-Mu. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur apapun keadaan kami mau tetap bilang Kau Allah yang baik. Kami bersyukur selalu atas kasih-Mu. Amin. Warabakana Maya Sana, namanya berbahasa bersama-sama gereja Tuhan. Warabakana Maya Shakara Barabakara Bakana Maya Sana Balala.
Ora bakana mayasa kara bakara 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 bakara. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami terus mencari wajah-Mu. Kami kangen sama Engkau Tuhan. Kami cinta sama Engkau Tuhan. Bila pagi hari ini Tuhan, Kau berikan sukacita-Mu, rahmat-Mu, dan damai sejahtera-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Kami bersyukur kami ada di bangsa ini ya Bapa. Bila firman-Mu mengatakan ya Tuhan, kesejahteraan bagi bangsa kami di mana kami berada ya Tuhan. Itulah menjadi tugas setiap kami ya Tuhan, gereja-Mu yang boleh berdoa bagi bangsa ini ya Bapa. Saat ini kami gereja-Mu bersatu hati dan berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya hati-Mu ada di Indonesia, kami percaya hati-Mu ada di bangsa kami ya Tuhan. Berdoa untuk Indonesia agar dipulihkan ya Tuhan. Agar Indonesia disembuhkan ya Tuhan dan bebas dari pandemi COVID ya Bapak, kami percaya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, biar Indonesia dipulihkan dari krisis perekonomian ya Tuhan, kami percaya. Karena kami percaya Tuhan ada anak-anak-Mu yang berdoa bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Bila kesejahteraan-Mu dan kedamaian-Mu tercurah atas bangsa ini, keselamatan terjadi atas bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terjadi ya Tuhan penuaian besar-besaran bagi bangsa ini ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa yang berbalik kepadamu ya Tuhan dan mencari wajah-Mu. Biar setiap jiwa-jiwa ya Tuhan yang bertobat ini terus ya Tuhan menyerukan nama-Mu Yesus Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Untuk Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Jokowi ya Tuhan. Dan Bapak Maruf Amin ya Tuhan sebagai Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati dengan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan untuk boleh menangani ya Tuhan masalah yang sedang terjadi di bangsa ini. Berikan kesehatan, berikan hikmat-Mu dan perlindungan yang daripada-Mu ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk TNI ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu untuk terus menjaga keamanan di bangsa kami ini ya Tuhan. Makasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami ya Bapa. Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin kami Bapak Pendeta Tuhan Niko Nyotor Harjo Tuhan, berikan kesehatan. Berkati dalam pelayanannya Tuhan, berkati keluarga besar ya Tuhan. Berikan hikmat ya Tuhan dan takut akan Engkau. Dan boleh membawa Rayaan 2 ini masuk dalam rencana-Mu yang ajaib ya Tuhan. Berkati kelima wakilnya yang ada di Bandung ya Tuhan. Untuk Bapak Joni Lumanto, untuk Bapak Kamarga, untuk Bapak Daniel Arif, untuk Bapak Pendeta Pandi Latif, dan juga untuk Bapak Pendeta Stefanus Yordan ya Tuhan. Berikan kesatuan hati atas mereka ya Tuhan. Berikan hikmat ya Tuhan. Dan membawa jemaat-Mu Tuhan masuk dalam rencana-Mu ya Bapa. Berkati Ketua OTP ya Tuhan, Bapak Pendeta Beni Gunawan ya Tuhan. Berikan kesehatan, pengurapan ya Tuhan. Berikan hati pelayanan-Mu ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Berdoa juga khusus untuk jemaat-Mu yang ada di GBI Sukawarna ini ya Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, apapun yang jemaat-Mu sedang hadapi, Tuhan berikan kekuatan, berikan pertolongan, yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Yang mengalami masalah keuangan, kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar ya Bapa. Dan mencukupi apa yang jemaat-Mu perlukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada ya Tuhan. Percaya ya Tuhan, kesembuhan terjadi atas setiap mereka yang memerlukan Engkau, yang membutuhkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu sebentar ya Tuhan, yang boleh memberitakan firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman yang dibagikan ya Tuhan, itu adalah isi hati-Mu ya Tuhan. Boleh memberkati setiap kami ya Tuhan, untuk boleh kami berjalan bersama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, benih firman yang dibagikan ya Tuhan, itu akan bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami siap ya Bapa. Berkati ya Tuhan, dan urapi ya Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Tuhan sekali lagi pagi hari ini. Haleluya. Engkau baik,
Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalami kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Kau nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Kau memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau belajar sedikit firman Tuhan. Kami mau diingatkan, kami mau merenungkan sedikit firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, biar firman-Mu mengubahkan hidup kami. Firman-Mu menegur kami, firman-Mu memperbaiki setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati dan lawat kami dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Shalom. Ya, pagi hari ini kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan. Kita akan langsung melihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-3 Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-12. Hakim-hakim itu berbicara tentang banyak pemimpin. Ya Bapak Ibu Saudara, di situ kita belajar ada Deborah, ada Yefta, ada Samson dan sebagainya. Tapi ada satu pemimpin atau hakim yang jarang kita bahas, tetapi kita bisa coba merenungkannya pagi hari ini sebagai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam Hakim-Hakim pasal ketiga ayat yang ke-12, yaitu Ehud, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya di dalam kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Ehud itu adalah salah satu hakim-hakim yang pernah memerintah di Israel itu cukup lama, yaitu 80 tahun. Ya Bapak Ibu Saudara, hakim-hakim yang lain itu rata-rata 20 tahun, ada yang 40 tahun. Tapi Ehud itu ternyata cukup lama, 80 tahun. Tapi memang kita jarang bahas ya Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan melihat beberapa hal di sini. Ya kita nggak mungkin pelajari semua, tapi biar pagi hari ini setidaknya kita belajar sedikit mengenai Ehud Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca di ayat yang ke-12.
Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, raja itu mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah, lalu kota pohon korma diduduki mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau kita bicara tentang Moab, kita bicara Amon, Amalek, itu bicara kedagingan. Ya Bapak Ibu Saudara, terkadang kalau kedagingan itu menguasai kita, kehidupan dosa menguasai kita, pemikiran-pemikiran duniawi menguasai kita, apa yang terjadi? Yaitu di ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa Israel kalah, Israel diduduki, dan yang menjadi poin penting di sini adalah kota pohon korma diduduki mereka. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kota pohon korma itu sebenarnya adalah itu Yeriko, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kota pohon korma itu sebenarnya adalah lambang kehidupan pada masa itu. Karena di padang gurun itu, Bapak Ibu Saudara, susah air. Tetapi di kota Yeriko itu banyak tumbuh pohon korma, yang artinya di Yeriko itu ada banyak air, Bapak Ibu Saudara. Air itu adalah sumber kehidupan. Air itu adalah bicara juga, kita bisa melambangkan Roh Kudus ya Bapak Ibu Saudara. Melambangkan juga kuasa Tuhan, melambangkan juga segala sesuatu yang menyegarkan bagi kita. Tetapi waktu kedagingan Moab, Amalek, Amon menguasai kita Bapak Ibu Saudara, yang pasti adalah kehidupan rohani kita akan menjadi kering ya Bapak Ibu Saudara. Kehidupan rohani kita akan menjadi penuh dengan ketidakdamai sejahtera, penuh dengan tidak damai sejahtera, karena sumbernya itu hilang Bapak Ibu Saudara. Sumbernya itu dikuasai, sumbernya itu tertutup oleh kedagingan. Nah oleh karena itu kita perlu belajar bahwa dimunculkanlah Ehud Bapak Ibu Saudara di sini. Kita nggak mungkin baca satu persatu ayat-ayatnya Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan memunculkan Ehud. Ayat 15 dikatakan, lalu Tuhan, orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yaitu yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel bisa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dimunculkanlah Ehud ya untuk menolong orang Israel. Tuhan memunculkan seorang pemimpin Ehud untuk membantu orang Israel kembali membebaskan kota pohon korma, kota yang penuh air, kota yang penuh kehidupan. Artinya membebaskan lagi kehidupan kita. Nah ada 3 hal kita bisa pelajari dari Ehud Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama bahwa nama Ehud itu artinya adalah united. Ya Bapak Ibu Saudara, nama Ehud itu artinya adalah persekutuan, persatuan. Jadi kalau kita bicara Ehud Bapak Ibu Saudara, kalau bagaimana kita bisa mengalahkan, bisa menang di dalam peperangan rohani kita, yang pertama adalah kita bicara unity Bapak Ibu Saudara. Kita bicara untuk satu hati satu dengan yang lain. Jadi Ehud itu mempunyai pengertian adalah unity. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 20 sampai 21. Yohanes pasal ke-17 ayat 20 sampai 21. Bapak Ibu Saudara, ini adalah doa Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mati. Ya, sebelum Tuhan Yesus disalib, dia berdoa Bapak Ibu Saudara, dan inilah salah satu doanya Tuhan Yesus di akhir-akhir kehidupannya di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di bawah di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara Ehud, kita bicara tentang persatuan, kita bicara tentang unity. Nah, kita perlu belajar, unity itu bukan uniform Bapak Ibu Saudara. Unity itu bukan seragam, tapi unity itu adalah saling menerima satu dengan yang lain. Unity itu adalah saling merangkul satu dengan yang lain. Unity itu adalah saling memberikan perhatian satu dengan yang lain. Nah, ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara
di sebuah jalan yang penuh dengan di jalan pegunungan itu ada jalan kecil, Bapak Ibu Saudara, di sebelah kanan itu adalah jurang dan sebelah kiri adalah bukit tinggi ya Bapak Ibu Saudara. Jadi jalannya cuma jalan setapak. Dan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara ada 2 ekor kambing. Yang satu yang saling berlainan arah. Satu dari arah atas, satu dari bawah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kambing itu saling lihat-lihatan dan karena nggak bisa jalan. Yang dibawa dari bawah mau ke atas nggak bisa, yang dari atas ke bawah nggak bisa. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, berantem. Kalau berantem salah satu harus mati. Ya, mundur nggak bisa. Kambing itu nggak bisa mundur Bapak Ibu Saudara. Susah mundur begitu. Nggak punya kaca spion Bapak Ibu Saudara ya. Jadi nggak bisa mundur kambing. Jadi apa yang mesti dilakukan? Apa harus tubrukan, adu-aduan sampai ada yang mati? Tapi seringkali kan itu pilihan kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita mulai ada bentrokan dengan orang, apa yang terjadi? Wah, dipaksa aja diadu sampai salah satu masuk jurang. Cuman ada satu cara untuk kambing itu dua-duanya selamat Bapak Ibu Saudara. Yaitu salah satu harus ngalah, tidur, dan diinjek sama yang lain. Unity itu seperti itu Bapak Ibu. Unity itu bukan masalah siapa yang kalah, siapa yang menang. Unity itu adalah bicara dua-duanya menang Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk dua-duanya menang, ada yang perlu untuk merendahkan diri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mudah merendahkan diri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang banyak, bukan mengalah untuk ketidakbenaran ya Bapak Ibu Saudara, tapi mengalah. Ya seringkali kita itu kan susah untuk ngalah, karena kita merasa itu hak saya. Saya nggak boleh ngalah, itu hak saya. Tapi Alkitab berkata, barang siapa ingin menjadi pemimpin, dia harus jadi pelayan. Barang siapa ingin jadi terbesar, dia harus menjadi terkecil. Dia harus menjadi hamba. Hamba bicara dulos, bicara keset. Keset itu cuma satu fungsinya, diinjak. Jadi Bapak, unity itu sulit karena mau diinjak. Ya, kita jangan nuntut orang lain. Ya, kamu harus unity sama saya, kamu yang harus diinjak. Bapak Saudara, hari ini kita belajar, kita yang harus mau diinjak. Jadi untuk unity itu nggak mudah. Unity itu bukan seragam. Besok kita pakai baju merah semua ya. Oh unity, bukan Bapak Saudara. Seragam bisa membohongi kita. Tapi unity sesungguhnya adalah waktu kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Ehud menjadi pemimpin, membebaskan bangsa Israel. Menjadi pemimpin yang memerintah Israel cukup lama, 80 tahun Bapak Ibu Saudara. Daud aja 40 tahun. Salomo 40 tahun. Nggak ada raja yang memerintah lebih daripada Ehud Bapak Ibu Saudara. Dan Ehud bicara tentang unity. Merendahkan diri satu dengan yang lain. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ehud membuat senjata. Ya, jadi pada masa itu orang Israel nggak boleh buat senjata Bapak Ibu Saudara. Orang Israel nggak boleh untuk menempa besi. Karena orang-orang Moab, Amon, dan Amalek, mereka nggak mau orang Israel balik menyerang mereka. Jadi nggak boleh. Tapi Ehud dia diam-diam Bapak Ibu Saudara, ayat 16. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua yang panjangnya hampir sehasta, disandangkannya itu di bawah pakaiannya. Jadi disumputin begitu ya Bapak Ibu Saudara, disembunyikan pada pangkal paha kanannya. Jadi disembunyikan di balik pakaiannya. Karena memang orang Israel waktu itu nggak boleh punya senjata. Tapi Ehud membuat pedang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara pedang, pedang itu adalah firman Tuhan. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Di dalam Ibrani 4 ayat 12. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, di dalam Efesus pasal yang ke-6 juga dikatakan, dijelaskan oleh Rasul Paulus. Ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, pedang identik dengan firman Tuhan. Jadi kalau Ehud membuat pedang, itu artinya Ehud kuat di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Karena firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua, firman Tuhan itu adalah senjata untuk di dalam peperangan rohani. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang Ehud lakukan. Dengan singkat saya cerita saja sedikit Bapak Ibu Saudara. Ehud kan menyembunyikan pedangnya ya, tadi dikatakan dia menyembunyikan pedangnya di balik pakaiannya. Apa yang terjadi? Ehud itu menusuk Eglon, Bapak Ibu Saudara. Eglon itu dikatakan raja yang sangat gemuk ya Bapak Ibu Saudara, penuh dengan lemak. Dan perhatikan di ayat yang ke 21, kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Apa yang terjadi? Ehud menggunakan pedang itu untuk melawan kedagingan. Eglon itu adalah Raja Moab, lambang daripada kedagingan atau dosa, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu membunuh atau menghancurkan kekuatan daripada kedagingan, dan Alkitab berkata bahkan waktu pedang itu ditusukkan, lemak-lemak itu keluar. Lemak itu kan kotoran ya Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu firman Tuhan kita pergunakan, itu kotoran-kotoran dalam kehidupan kita itu akan keluar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara Ehud, yang pertama Ehud itu adalah bersatu, unity Bapak Ibu Saudara. Ya, yang kedua Ehud itu bicara tentang dia kuat di dalam firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bisa memisahkan kotoran-kotoran, mengeluarkan kotoran-kotoran dari kehidupan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Ehud itu adalah orang Benyamin dan dia kidal. Bapak Ibu Saudara, Benyamin adalah suku yang terkecil di Israel, karena ada sejarahnya kenapa disebut suku terkecil. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena mereka adalah suku terkecil, mereka orang-orang yang sangat terlatih dalam berperang. Mereka bisa mempergunakan tangan kanan dan tangan kirinya untuk berperang. Dari kecil orang Benyamin, karena mereka suku terkecil, mereka pernah mengalami perang saudara, mereka pernah dibinasakan karena dosa Bapak Ibu Saudara, dan oleh suku-suku lainnya, yang mereka adalah suku yang paling kecil dari semua suku Israel. Oleh karena itu dari sejak kecil mereka dilatih untuk berperang, untuk kuat. Saul adalah contoh daripada orang Benyamin. Saul itu dikatakan dia kuat, dia jago berperang, dia hebat dalam peperangan. Ya Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan Daud. Daud juga hebat dalam peperangan, tapi kan dikatakan Daud itu imut-imut ya Bapak Ibu Saudara. Kok Saul itu dikatakan gagah begitu ya, tegap badannya, karena memang orang Benyamin itu dari kecil dilatih untuk berperang. Di dalam 1 Tawarik pasal 12 ayat yang kedua, 1 Tawarik pasal 12 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Ya, ini adalah pengikut-pengikut Daud ya Bapak Ibu Saudara. Ayat kedua dikatakan, mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah itu dari busur dengan tangan kanan dan tangan kiri. Jadi Ehud itu kidal Bapak Ibu Saudara. Tadi kita lihat dia menusukkan pedang pun tangan kiri. Karena memang sudah dilatih orang-orang Israel, orang Benyamin itu dilatih untuk berperang. Tangan kanan dan tangan kirinya mereka itu sanggup untuk berperang Bapak Ibu Saudara. Ya mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, ya dari orang Benyamin. Jadi orang Benyamin itu adalah orang yang pintar berperang, hebat dalam peperangan Bapak Ibu Saudara. Dia kuat di dalam peperangan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga adalah Ehud adalah orang yang melatih dirinya. Bapak Ibu Saudara, sulit untuk menggunakan tangan kiri kalau nggak biasa, benar ya? Ya, kita biasa tangan kanan lebih mudah, tetapi bayangkan dia bisa menggunakan tangan kiri untuk menghunuskan pedang. Artinya dia melatih dirinya kuat benar-benar. Kekristenan itu bisa mengalami kemenangan Bapak Ibu Saudara kalau kita melatih hidup kita, melatih diri kita di dalam kerohanian, punya disiplin rohani yang kuat Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara.
1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Rasul Paulus mengingatkan, ayo latih hidup kita di dalam ibadah. Ya, bukan hanya ibadah dalam konteks seperti pagi ini kita ibadah, atau hari Minggu ibadah di dalam gereja, tetapi ibadah seperti Roma 12, pasal 12 ayat yang pertama dikatakan bahwa ibadah kita adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara kami, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh kita setiap saat. Ya, kalau bahasa Tuhan Yesus dikatakan menyangkal diri dan pikul salib. Itu disiplin sebagai seorang pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara. Sangkal diri itu kan gak gampang. Ya, kita mau ibadah malas, kita paksa, itu sangkal diri, Bapak Ibu Saudara. Kita pengen buat dosa, tapi kita bilang enggak dan kita tidak melakukan dosa, itu sangkal diri. Kita mau marah, tapi kita menahan amarah kita berkata, saya nggak boleh marah karena itu dosa. Itu sangkal diri, Bapak Ibu Saudara. Dan itu kan setiap langkah hidup kita ya Bapak Ibu. Bukan seminggu sekali di gereja. Bukan cuma waktu pagi-pagi ketika kita bersekutu seperti ini. Tapi setiap langkah hidup kita itu harus menyangkal diri kita. Kita nggak boleh berprasangka buruk sama orang. Nggak boleh gosip sama orang. Nggak boleh sombong. Nggak boleh untuk iri hati. Gak boleh untuk dengki dan sebagainya. Itu semua kan sangkal diri Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu melatih itu untuk secara kuat supaya kehidupan kita menjadi terlatih di dalam ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Jadi Ehud bicara 3 hal. Pagi hari ini kita bicara tentang Ehud. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa membebaskan kota pohon korma, kota yang penuh dengan air. Ya Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah kita harus belajar unity, merendahkan diri satu dengan yang lain, mengutamakan yang lain lebih daripada diri kita sendiri. Yang kedua adalah membuat senjata, yaitu pedang, yaitu firman Tuhan, yang kalau kita buat pedang kita kuat di dalam firman Tuhan, itu mampu untuk mengeluarkan lemak-lemak, kotoran-kotoran dari kehidupan kita. Yang ketiga adalah bicara tentang melatih diri kita. Ya, karena melatih diri kita itu akan membantu kita untuk bisa kuat dan akhirnya kita bisa membebaskan kota pohon korma di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian sedikit perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama berdoa pagi hari ini dan kita akan tutup morning call pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami semua. Tuhan, tolong kami hari-hari ini. Mungkin kehidupan kami tidak penuh dengan ketidakdamai sejahteraan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kota pohon korma dalam kehidupan kami. Air yang menjadi kekuatan kami itu mungkin tertutup Tuhan. Dengan pikiran-pikiran duniawi, dengan kedagingan. Tapi kami mau berdoa, kami mau belajar seperti Ehud Tuhan. Supaya kami juga bangkit, kami bisa bersama-sama. Terus Tuhan belajar dari Ehud untuk bersatu Tuhan. Merendahkan diri satu dengan yang lain. Untuk kuat di dalam firman Tuhan dan juga mau melatih kehidupan kekristenan kami lebih baik lagi. Terima kasih, berkati firman-Mu supaya menjadi perenungan bagi setiap kami pagi hari ini. Sebelum kami akhiri Tuhan, kami berdoa juga untuk beberapa umat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sertai, berkati Tuhan untuk setiap nama-nama yang memberikan beban doa untuk
Saudari Rifkah Lim berdoa untuk bisa membayar kontrakan rumah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan, kami berdoa Tuhan mampu untuk memberkati, Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Untuk saudara Latif berdoa untuk kerinduan memiliki keturunan, dan Joy yang mengalami kecanduan gadget agar dapat pulih. Kemudian untuk saudara Ginam berdoa untuk kesembuhan dari sakit di bagian perut dan dada. Kami perkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk saudari Ani Yahya berdoa untuk kesehatan suami. Kami percaya kuasa Tuhan dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk saudari Leni berdoa untuk rumahnya dapat cepat laku terjual. Berdoa untuk pemulihan rumah tangga, ya, dan berdoa pemulihan rumah tangga Ganda dan Henny dan tidak ada perceraian di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk beban doa dari saudari Rini Wirawan berdoa untuk Vera, Mita, Melisa agar diberikan keturunan, juga Listi. Berdoa untuk saudari Vera Indri untuk usaha makanannya, kafenya dapat dibuka hari Sabtu agar diberi kelancaran. Kami percaya kuasa Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk saudari Kim Lili berdoa untuk Ko Iyok sembuh dari depresi dan bebas dari kuasa-kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan. Untuk saudara Christian berdoa untuk Pak Kiki agar disembuhkan dari sakitnya. Berdoa untuk Ibu Melisa dan Ibu Florensi agar diberikan keturunan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk saudara beban doa dari saudara Alvaro Mukti berdoa untuk Yungkian agar dapat kembali kepada keluarganya dan bisa menafkahi keluarga di Medan. Untuk saudari Lady Esterina berdoa untuk pemulihan ekonomi. Berdoa untuk Eko Budianto agar diberikan kelancaran dan pembeli yang terbaik dalam penjualan rumah dan tanah di Ambon. Untuk beban doa dari saudara Lowi Neng Wiwi berdoa untuk kesembuhan Kiki dari saraf punggung belakang, Caroline dari low vision, Samuel dari cerebral palsy, Hau dari amyloidosis, Ivy dan Haryanto dari diabetes, Yuli dan Wanwan dari depresi, Mansur, Cacan, Tony, Cahyadi, Aan, Tante Dice dalam pemulihan, Dionita dalam kemo tulangnya, Lili dari sakit jantung, Inawati dari penyakit paru-paru. Kami perkatakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Beban doa dari saudari Christine berdoa untuk kesembuhan dan sakit diabetes, kolesterol, kaki, kepala. Berdoa untuk Papa agar terjadi pemulihan ekonomi dan hutang dapat terlunasi dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk saudara Edi Wijaya, berdoa untuk kesehatan dan juga istri dan kelancaran pekerjaan. Berdoa untuk anak, mantu, cucu berada di negeri orang agar dapat pulang ke Indonesia. Kami berdoa untuk saudari Medi Sihombing, berdoa untuk Bapak dan Ibu saya yang selalu khawatir akan kesehatan. Berdoa untuk saudari Rumanti, berdoa untuk hubungan dengan Tuhan lebih intim dan hasil ujian masuk sekolah kedinasan agar mendapat yang terbaik. Untuk saudara Budi Lim berdoa untuk kesembuhan dari asam lambung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan. Untuk saudara Sunaria Wijaya berdoa untuk kesembuhan dari pembengkakan prostat dan batu ginjal sebelah kiri. Berdoa untuk istri dari Bapak Uun Sunaria disembuhkan dari trigliserid dan juga lambung. Berdoa untuk anak Martin dan Michael agar disembuhkan dari saraf punggung di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk saudari Hana Ocin berdoa untuk pemulihan ekonomi. Berdoa untuk saudara Tian, berdoa pekerjaan yang lancar dan berkati. Berdoa untuk saudara Erlin, berdoa untuk kesembuhan Pak Kung Seng dari sakit COVID dan pasca jatuh dari kamar mandi. Berdoa untuk saudari Evi Kristina, berdoa untuk keinginan memiliki rumah sendiri. Untuk saudari Nana, berdoa untuk selalu dapat ada damai sejahtera dan rumah cepat terjual. Juga untuk saudari Utriliu, berdoa untuk kesembuhan pasca operasi pengangkatan miom dan kista. Kami percaya Tuhan semua beban doa ini Tuhan yang mampu menjawabnya dan Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat, kami berdoa Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan pemulihan, Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu, Tuhan yang sedang
penuh dengan beban di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk morning call. Kami percaya Tuhan memberkati juga setiap umat Tuhan yang sudah terlibat pada pagi hari ini. Biar kuasa Tuhan juga mengalir, memberkati dalam pekerjaan, keluarga, apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini dan juga hari-hari ke depan. Berkat Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri, kami akan angkat kedua tangan kami, membuka hati kami. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini angkat kedua tangan kita, buka hati kita, dan dengan iman terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita semua mulai pada saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Pak Safandi, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Safandi Semua Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Safandi, Tuhan berkati. Terima kasih semua semuanya juga Pak Edi juga. God bless Ijenlin ya. Thank you semuanya, God bless. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak Mas Andi. Terima kasih semua. Terima kasih.